Pengertian teori komunikasi. Teori komunikasi adalah kumpulan ide, cara berpikir, dan prinsip ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses komunikasi berlangsung antara individu, kelompok, organisasi, hingga masyarakat secara keseluruhan. Teori ini membantu kita memahami bagaimana pesan dibuat, disampaikan melalui berbagai saluran, diterima oleh penerima, dan dipahami sesuai latar belakang sosial, budaya, atau psikologis seseorang. Teori komunikasi tidak hanya membahas bagaimana pesan disampaikan secara teknis, tetapi juga menganalisis dinamika hubungan interaksi antar manusia, peran media, serta dampak komunikasi terhadap cara berpikir dan perilaku masyarakat. Contohnya itu media isu yang dianggap penting itu oleh masyarakat sekitar, begitu. Yang kedua yaitu basis sosial dan paradigma teori komunikasi. Kasanah ilmu komunikasi dipengaruhi oleh ilmu sosial. Dalam kapasitasnya, ilmu sosial adalah induk dari ilmu komunikasi. Di samping juga ilmu komunikasi dipengaruhi oleh ilmuwan dan stakeholder akademik di sekitarnya. Ilmu komunikasi pada dasarnya merupakan salah satu ilmu pengetahuan sosial yang bercirikan multiperspektif dan multiparadigma. Artinya itu ilmu sosial itu dapat berasal dari ilmu sosial yang bersifat multiperspektif dan multiparadigma. Multiperspektif itu yang dilihat dari sudut pandang, dan multiparadigma itu yang membentuk beragam pendekatan. Yang selanjutnya yaitu paradigma yang mempengaruhi ilmu komunikasi. Seiring dengan terjadinya perkembangan sosial, masyarakat yang merupakan konsekuensi dari perkembangan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, menurut Bugin tahun 2008 dipengaruhi oleh 3 paradigma besar, yaitu paradigma teori konvensial, yaitu paradigma teori yang dianut oleh para ilmuwan komunikasi yang secara keilmuannya mengembangkan teori secara linier. Yang kedua yaitu paradigma kritis dan perspektif komunikasi. Paradigma komunikasi yang dianut oleh para sarjana yang awalnya terutama S1 belum mempelajari teori komunikasi, kemudian secara serius mempelajari komunikasi secara kritis dan perspektif. Yang ketiga yaitu teori paradigma teknologi media. Paradigma ini lahir dari para peminat telematika, terutama para sarjana teknologi informasi, sekalipun paradigma ini tidak terlalu terpengaruh dalam kencah teori komunikasi apabila dibandingkan dengan 2 paradigma terdahulu, yaitu teori komunikasi menggunakan perkembangan teknologi media untuk merevisi teori komunikasi yang ada hubungan dengan media dan komunikasi massa. Selanjutnya yaitu jenis pengetahuan dan paradigma lain dalam komunikasi. Komunikasi adalah ilmu pengetahuan sosial yang memiliki ciri-ciri berkenan dengan pemahaman tentang cara orang berperilaku dalam menciptakan, mempertukarkan, dan menginterpretasikan pesan. Penelitian keilmuan yang digunakan dalam bidang komunikasi memerlukan kombinasi penggunaan metode pendekatan, yaitu pandangan humanistik. Tujuannya adalah memahami respon subjek individual, itu menekankan pemahaman pendalam dan respon individu dalam komunikasi. Yang kedua yaitu pandangan social science. Secara umum, ilmu komunikasi mempunyai 3 karakteristik, yaitu yang pertama, ilmu komunikasi merupakan ilmu yang bersifat multidisipliner dan bidang kajiannya yang luas. Yang kedua, ilmu komunikasi bukan hanya merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat murni teoritis akademis, melainkan juga merupakan ilmu pengetahuan terapan yang diperlukan sebagai kalangan praktisi. Yang ketiga yaitu teknologi, khususnya teknologi komunikasi yang diperlukan dalam proses
Produksi sistem, tanda, dan lambang merupakan salah satu subjek kajian utamanya. Artinya, pengembangan dan penerapan ilmu komunikasi tidak dapat dilepaskan dari teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan keilmuan dalam komunikasi. Pendekatan keilmuan dalam komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan unscientific dan pendekatan saintifik. Pendekatan unscientific yaitu penemuannya secara kebetulan. Kelemahan yang terkandung dalam penemuan secara kebetulan ini bahwa orang akan bersifat pasif terhadap dorongan ingin tahunya karena semuanya terjadi secara kebetulan. Yang kedua, penemuannya secara trial dan error. Perkembangan masyarakat yang terasa cepat menyebabkan manusia harus aktif untuk mencari kebenaran, meskipun sarana pengetahuan untuk mencapainya itu sangat tidak memadai. Yang ketiga, penemuannya melalui otoritas. Pendekatan otoritas hanya cocok untuk menemukan kebenaran dogmatis bagi kepentingan tertentu, yaitu seperti dalam kehidupan beragama atau upaya-upaya penyembuhan penyakit dan bentuk-bentuk kepatuhan lainnya. Dan yang keempat, itu ada penemuan kebenaran melalui wahyu. Bentuk penemuan kebenaran paling tradisional, akan tetapi cara seperti ini tetap menjadi cara menemukan kebenaran yang hingga saat ini digunakan untuk semua orang. Yang kedua ada pendekatan saintifik. Yang pertama, berpikir kritis rasional, yaitu bagaimana kita cara menggunakan cara berpikir rasional untuk menemukan kebenaran, yaitu berpikir analitis dan berpikir sintetis. Yang kedua ada penelitian ilmiah atau yang biasa kita sebut scientific research, yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah untuk pemecahannya. Dan yang ketiga ada pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Penelitian ini juga merupakan cara memahami sesuatu melalui penyelidikan atau melalui usaha untuk mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah, yang biasanya dilakukan secara hati-hati sehingga diperoleh untuk solusi pemecahannya. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis teori komunikasi. Yang pertama ada teori umum atau yang biasa kita sebut dengan teori fungsional dan struktural. Memiliki ciri dan jenis teori, meskipun istilah fungsional dan struktural mungkin tidak tepat, adalah adanya kepercayaan atau pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat. Yang kedua ada teori behavioral dan kognitif. Teori ini merupakan gabungan dari dua tradisi yang berbeda, yang memiliki asumsi tentang hakikat dan cara menentukan pengetahuan, juga sama dengan aliran strukturalis dan fungsional. Dan yang ketiga ada teori konvensional dan interaksional, yaitu teori ini berpandangan bahwa kehidupan sosial merupakan proses interaksi yang membangun, memelihara, dan mengubah kebiasaan-kebiasaan tertentu, termasuk bahasa dan simbol-simbol. Dan yang keempat ada teori kritis dan interpretif, yaitu gagasan yang banyak berasal dari berbagai tradisi, seperti pemikiran Max Weber, fenomenologi dahrumatis, dan aliran Foucault School, serta berbagai pendekatan tekstual seperti teori retorika, bibilak, dan kesusastraan. Pendekatan kelompok teori ini populer di negara-negara Eropa. Ada teori kontekstual atau yang biasa disebut dengan kontekstual teoris, yaitu komunikasi intrapribadi, yaitu proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang, yaitu kita komunikasi dengan diri kita sendiri. Yang kedua ada komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi antar perseorangan dan bersifat pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga ada komunikasi kelompok, yang dimana kita memfokuskan pembahasannya pada interaksi di antara orang-orang dalam kelompok kecil itu sendiri. Dan yang terakhir ada komunikasi organisasi. Komunikasi itu menunjuk pada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi. Dan yang kelima ada komunikasi massa, yaitu komunikasi yang melalui media massa yang ditujukan kepada sejumlah khalayak besar. Dan selanjutnya yaitu poin E, yaitu model dan proses komunikasi.
model komunikasi dari berbagai model komunikasi yang telah ada. Di sini akan dibahas 3 model paling utama serta pendekatan yang mendasarinya dan cara komunikasi dikonseptualisasikan dalam perkembangannya. Ketiga model tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, model komunikasi linear. Model komunikasi linear ini dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949 dalam buku The Mathematics of Communication. Mereka mendeskripsikan komunikasi sebagai proses linear karena tertarik pada teknologi radio dan telepon serta ingin membangun suatu model yang dapat menjelaskan cara informasi melewati berbagai saluran atau channel. Hasilnya adalah konseptualisasi dari komunikasi linear atau disebut juga linear communication model. Poin berikutnya yang kedua yakni model interaksional. Model interaksional dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dari dua arah, dari pengirim kepada penerima maupun sebaliknya. Yang ketiga yakni model transaksional. Model komunikasi transaksional dikembangkan oleh Barlow pada tahun 1970. Model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi. Poin berikutnya yang B, proses komunikasi. Untuk memahami proses komunikasi menurut Klotter pada tahun 2000 dapat dilihat dari unsur-unsur yang berkaitan dengan siapa pengirimnya atau disebut juga komunikator, apa yang dikatakan atau dikirimkan yaitu pesan, saluran komunikasi apa yang digunakan atau media ditujukan untuk siapa, dan apa akibat yang akan ditimbulkannya atau efek. Dalam proses komunikasi tersebut, kewajiban seseorang komunikator adalah mengusahakan agar pesan-pesannya dapat diterima oleh komunikan sesuai dengan kehendak pengirim. Model proses komunikasi secara umum dapat memberikan gambar pada pengelola organisasi secara mempengaruhi atau mengubah sikap anggota atau stakeholder-nya melalui desain dan implementasi komunikasi. Pembahasan berikutnya yaitu poin F adalah lingkup teori komunikasi. Komunikasi dapat berlangsung apabila orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna mengenai hal yang dikomunikasikan. Jelasnya, komunikasi akan terjadi jika seseorang mengerti tentang sesuatu yang dinyatakan orang lain kepadanya. Komunikasi berarti proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Dalam definisi tersebut tersimpul tujuan yaitu memberi tahu atau mengubah sikap, attitude, pendapat, opini atau perilaku, behavior. Kesimpulan, teori komunikasi adalah seperangkat ide ilmiah yang menjelaskan proses penyampaian pesan antar individu sehingga masyarakat luas untuk mencapai kesamaan makna. Ilmu ini bersifat multidisipliner dengan karakter humanistik, sosial, dan teknologis, serta berkembang dalam 3 paradigma utama, yaitu konvensional, kritis, dan teknologi media. Perkembangannya didukung pendekatan non-ilmiah maupun ilmiah, dengan ruang lingkup meliputi komunikasi intrapribadi, antarpribadi, kelompok, organisasi, dan massa. Proses komunikasi berjalan melalui model linear, interaksional, dan transaksional, dengan unsur komunikator, pesan, media, komunikan, serta efek yang saling terkait.